Selamat siang semuanya. Hari ini saya mungkin mengulas sedikit kata-kata bijak dari sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu an. Itu ada beberapa kata-kata mutiara yang mungkin bisa kita jadikan landasan atau contoh dalam kehidupan sehari-hari, karena melihat Umar bin Khattab itu kan dalam dinamisasi kehidupannya berubah-ubah, kemudian beliau menjadi orang baik. Baik yang pertama yaitu, aku tidak peduli atas keadaan susah dan senangku, karena aku tidak tahu manakah di antara keduanya itu yang lebih baik bagiku. Itu ya. Aku tak peduli atas keadaan susah dan senangku. Jadi senang dan susah itu beliau tidak peduli. Yang lebih baik bagiku. Jadi diambil hikmahnya. Apa yang dihasilkan dari keduanya itu. Yang kedua, biasakan diri dengan hidup susah, karena kesenangan tidak akan kekal selamanya. Oke, di sini mungkin buat saya pribadi, mungkin kalau yang namanya hidup naik turun ya, naik turun, enak susah, enak susah. Nah, ini dijadikan literasi juga, karena kesenangan tidak akan kekal selamanya. Jadi arti di sini hidup sederhana. Kita jangan berpoya-poya. Mungkin yang bisa saya ambil di sini adalah kita merasakan orang lain gitu kan. Ketika kita ada uang, kita bisa mengasih itu kan memberi, bukan hanya memberi, tapi memberikan moral, material, atau hal yang lainnya. Itu yang dua ya. Yang ketiga, barang siapa yang jernih hatinya akan diperbaiki pula oleh Allah pada apa yang nyata di wajahnya. Ini nggak usah diterangkan, ini udah pada paham insya Allah. Yang keempat, cara terbaik untuk mengalahkan seseorang adalah mengalahkannya dengan kesopanan. Wow, gila bro. Padahal Umar bin Khattab jago kelahi, dia jago perang. Tapi ternyata di poin keempat ini, Umar bin Khattab, cara terbaik untuk mengalahkan seseorang adalah bukan dengan pedang, bukan dengan emosi, tapi dengan kesopanan. Kayak buat anak-anak muda nih yang suka tawuran nih, ya, Jakarta, jangan dilawan lagi, tapi kita coba dengan kesopanan. Kita ajak baik-baik teman kita yang beda sekolah, ajak kegiatan yang positif. Yang kelima, berpegang teguhlah pada kebenaran, bahkan meski kebenaran itu akan membunuhmu. Ini nih, sejarah-sejarah di Islam kebanyakan yang berpegang teguh pada ketauhidan itu meninggalnya itu para sahabat juga banyak yang dibunuh, termasuk Ali bin Abi Thalib. Itu kan dibunuh juga, padahal oleh temannya juga. Jadi berpegang teguhlah pada kebenaran, bahkan meski kebenaran itu akan membunuhmu. Ini sebuah akuntabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan ketika kita hanya sendiri, tapi yang tahu itu kan Tuhan yang akan lebih tahu itu tentang kebenaran itu. Ini sangat betul-betul ini buat bapak dan ibu sekalian yang mungkin punya jabatan nih. Bisa membunuh itu bukan hanya membunuh, bisa menurunkan jabatan. Ketika dia punya posisi di leader, dia akan dibawahkan. Nah, ini berpegang teguh pada kebenaran. Kita jangan takut dengan namanya manusia ataupun hal-hal yang nantinya akan menurunkan jabatan kita. Yang keenam, jangan berlebihan dalam mencintai. Jangan berlebih dalam mencintai, Pak Imam, sehingga menjadi keterikatan. Jangan pula berlebihan dalam membenci sehingga membawa kebinasaan. Jadi ketika kita mencintai sesuatu, kalau Pak Wawan ayam gitu, kalau Pak Imam wanita gitu mungkinnya. Siapa? Jadi kita itu berbahaya kalau mencintai terus akan menjadi keterikatan.
Tetapi ketika kita berlebihan dalam membenci, sehingga akan membawa kebinasaan. Kebinasaan ini berarti kita akan di bawah, kita akan rugi. Yang ketujuh, jika kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun jika kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Oke, di akhir ini mungkin ada satu lagi di akhir ini, yang ketujuh itu masuk ke dalam intisari. Jika kita letih karena kebaikan, kita capek berbuat kebaikan, kita capek dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dalam kebaikannya dengan akal, dengan kekal. Namun jika kita bersenang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Nah itu seperti itu. Ini filosofinya sangat dalam sekali ya, bagi yang udah berpengalaman berumah tangga, bergonta-ganti pasangan, ini luar biasa nih. Sekali lagi ya, saya bacain. Jikalau kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan itu akan kekal. Jadi kebaikan itu akan kekal meskipun orang tidak tahu, meskipun kita disuruh oleh orang lain. Namun jikalau kita bersenang dengan dosa itu kan kita bisa, dengan manusia bisa mengumpat-ngumpat di mana aja gitu kan. Tapi sesungguhnya Tuhan itu lebih tahu. Sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Ya, kesenangan itu hilang, tapi dosa itunya akan kekal, yang akan dipertanggungjawabkan oleh kita. Yang terakhir, apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku. Apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Sekali lagi, apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku. Dilewatkan perjalanan hidup dari sekolah, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, berumah tangga, itu kan perjalanan. Apa yang melewatkan tidak akan pernah menjadi takdir, dan apa yang takdir untukku tidak akan pernah melewatkanku. Itu kata-kata bijak dari Umar bin Khattab, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum.